Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Seperti biasa, Kolom Sinema hadir untuk membahas film-film yang memang layak untuk dibahas dan film-film yang sedang boom di tengah masyarakat. Nah kawan-kawan, kali ini saya akan membincangkan salah satu film yang tayang di Netflix pada akhir tahun 2022. Film yang berasal dari Spanyol dengan judul internasionalnya adalah God's Crocodile, yang tayang di tahun 2022. Ini berhasil menyita banyak sekali perhatian dari para penggemar film. Saya coba usut apa sebenarnya yang menjadi alasan film ini banyak menarik perhatian dari para penonton, khususnya Netflix dan umumnya para penonton film di dunia. Film ini menyuguhkan plot twist yang lumayan jelimet, dan saya yakin plot twist di dalam film ini akan memuaskan dahaga para penonton film yang memang sangat menyukai film-film plot twist. Dengan genre misteri psikologis, film ini berhasil menguras energi otak dan pikiran penontonnya untuk menebak sebenarnya apa yang terjadi di dalam film ini, dan film ini akan bermuara di mana. Dan sampai akhir film pun ternyata penonton tidak diberi jawaban pasti akhir dari film ini. Sebelum itu saya akan menceritakan terlebih dahulu sinopsis dari film ini. Film ini menceritakan seorang detektif perempuan yang bernama Alicia dikirim ke sebuah bangsal atau rumah sakit yang berisi orang-orang dengan gangguan jiwa dan gangguan mental. Alicia ini dikirim ke rumah sakit ini dengan satu alasan, yaitu adalah untuk menyelidiki kematian yang terjadi di bangsal tersebut pada tahun sebelumnya. Orang yang meminta Alicia menyelidiki kasus ini adalah seorang yang cukup terkenal di kota tersebut dan meminta bantuan Alicia lewat sang suami Alicia. Menurut saya, karena Alicia ini digambarkan sebagai sosok detektif yang memang passion hidupnya adalah menyelidiki misteri-misteri yang terjadi, maka tanpa berpikir panjang, Alicia pun memutuskan untuk menerima tawaran misi ini, dan jalan satu-satunya agar dia bisa mengungkap kasus ini adalah dia sendiri harus masuk ke rumah sakit ini dan menyelidiki kasus kematian pasien di tahun sebelumnya itu lewat dalam rumah sakit ini. Kemudian seseorang yang meminta bantuan kepada Alicia ini mengkonfirmasi bahwa Alicia bisa mulai bekerja dari dalam rumah sakitnya secara langsung dan akan dibantu oleh seorang kepala rumah sakit yang katanya sudah diajak bekerja sama agar si Alicia ini bisa menyelidiki kasus ini dari dalam rumah sakit secara langsung. Sampai sini film masih berjalan cukup pelan dan masih bisa kita ikuti dengan sederhana jalan ceritanya, sampai satu adegan ketika seseorang yang mengaku sebagai kepala rumah sakit ini datang menghampiri Alicia yang sudah menjadi pasien di rumah sakit tersebut, dan akhirnya Alicia pun merasa senang karena sang kepala rumah sakit ini dia anggap sudah tahu tujuan dia masuk ke dalam rumah sakit ini apa. Tetapi ketika mereka berbincang, di sini mulai film pecah menjadi beberapa perspektif yang menjadi pertanyaan besar bagi penonton. Karena apa? Karena si kepala rumah sakit ini ternyata sama sekali tidak pernah diajak atau dimintai kerjasama agar si Alicia bisa masuk ke rumah sakit ini dan menyelidiki kasus pembunuhan. Dari situ si Alicia merasa bingung. Mengapa sang kepala rumah sakit ini mengaku tidak tahu sama sekali tentang tujuan dia sebenarnya masuk ke rumah sakit ini. Padahal di awal pun jelas si Alicia masuk ke rumah sakit ini atas dasar persetujuan si kepala rumah sakit menurut laki-laki yang meminta pertolongan Alicia ini. Nah, dari situ mulai kebingungan
terjadi kepada Alicia, dan si kepala rumah sakit ini kekeh bahwa dia sama sekali tidak mengenal Alicia, dia sama sekali tidak pernah dimintai kerjasama, dan dia menganggap si Alicia adalah sebagai seorang pasien biasa yang dikirim ke rumah sakit ini karena memiliki gangguan mental ataupun gangguan kejiwaan. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dari situlah masalah-masalah di dalam film ini mulai menumpuk satu demi satu, tahap demi tahap, dengan akar permasalahan yang masih tetap kuat, yakni si Alicia masuk ke rumah sakit ini untuk menyelidiki kasus kematian dari pasien di tahun sebelumnya. Nah, itu sinopsis sederhananya kawan-kawan, seperti itu. Tetapi yang edan di film ini, kalau kawan-kawan periode tahun 2009 atau 2010 pernah menonton film Shutter Island yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, nah kawan-kawan pasti akan langsung ngeh dengan jalan cerita film ini. Film ini tidak hanya bermain di dalam area alur maju dan alur mundur, tetapi film ini juga menggiring para penontonnya untuk bermain perspektif, kawan-kawan. Film ini tidak terikat pada satu pakem yang utuh, tetapi sang sutradara menyuguhkan beberapa alternatif realitas yang bisa saja dua-duanya terjadi atau salah satunya terjadi. Dan sebenarnya film ini makin memberi pertanyaan besar, apakah sebenarnya sosok Alicia ini memang seorang yang memiliki gangguan kejiwaan dan gangguan mental, atau sebenarnya dia dijebak oleh orang-orang terdekatnya untuk masuk ke bangsal itu dan tidak bisa keluar lagi dari bangsal itu. Karena semakin Alicia menyelidiki kasus kematian seseorang di tahun sebelumnya, ia semakin terjerumus kepada berbagai masalah yang timbul atas penyelidikannya, dan juga membuat diri Alicia ini semakin diyakini sebagai seorang yang memiliki gangguan kejiwaan, kawan-kawan. Saya juga baru tahu bahwa memang di dunia medis ada penyakit-penyakit yang bisa saja membuat si pengidapnya menciptakan satu realitas alternatif yang ia yakini itu sebagai realitas utuh yang ia ada hidup di dalamnya, tetapi sebenarnya dia hanya berhalusinasi dan berdelusi. Saya mencari beberapa penyakit-penyakit seperti ini, dan yang paling mendekati, kalaupun memang tokoh Alicia ini mengidap gangguan kejiwaan, itu ada dua penyakit, kawan-kawan. Yang pertama adalah skizofrenia, dan yang kedua adalah penyakit paranoid. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan punya kenalan, entah itu kawan, keluarga, ataupun orang-orang dekat kawan-kawan yang punya penyakit skizofrenia ini, pasti orang itu selain memiliki kekacauan dalam berpikir, mereka juga kerap berdelusi dan berhalusinasi tentang realitas atau keinginan yang ada di dalam benaknya yang sama sekali tidak terwujud di dalam realitas nyata. Tetapi karena kekacauan berpikir itulah dia menciptakan semacam dunianya sendiri dan hidup di dalam dunia itu, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ketika mereka terjangkit penyakit ini, mereka akan sangat sulit untuk kembali keluar dan hidup di realitas nyata. Dan satu lagi ada penyakit paranoid. Penyakit paranoid ini cenderung bisa dilihat dari gangguan kecemasan para pengidapnya. Orang-orang yang mengidap paranoid ini bisa saja seketika mereka akan merasa sangat tidak nyaman di suatu lingkungan, dan bukan hanya di lingkungan asing, bahkan di lingkungan dia terdekat sekalipun, dia dengan seketika akan merasa terancam dan akan merasa tidak nyaman, yang pada akhirnya membuat mereka hanya bisa tenang jika mereka ada dalam keadaan sendiri dan ada dalam keadaan sepi. Ya, memang gangguan-gangguan seperti itu sangat menyiksa bagi para pengidapnya, dan ini yang juga disuguhkan di dalam film God Crocodile ini, kawan-kawan. Apakah tokoh Alicia benar mengidap gangguan kejiwaan
dan dia hidup di dalam realitasnya sendiri, ataukah memang dia dijebak oleh orang-orang terdekatnya untuk masuk ke bangsal itu. Karena setelah saya menyimpulkan dan mengingat kembali kejadian-kejadian di film ini, kawan-kawan, ada 3 tokoh yang berpotensi memang dengan sengaja menjebloskan si Alicia ini ke bangsal itu. Yang pertama adalah suaminya. Suami Alicia ini dikenal sebagai sosok pengusaha yang sukses dan doyan duit, kawan-kawan. Jadi logis alasannya kenapa si suami Alicia ini ingin menjebloskan si Alicia ke penjara, karena Alicia dikenal sebagai detektif yang kerap menghasilkan uang yang besar, dan uang itu langsung masuk ke rekening-rekening Alicia, dan bisa saja si suaminya ini ingin menguras harta si Alicia dengan cara menghilangkan jejak si Alicia dan membawa uangnya kabur ke suatu tempat. Itu karena di filmnya pun diceritakan seperti itu. Itu alternatif di dalam filmnya. Kemudian si kepala rumah sakit. Si kepala rumah sakit ini pun memiliki gelagat atau tindak tanduknya yang mencurigakan. Karena kalau kawan-kawan menonton film ini secara keseluruhan, hampir seluruh karakter yang hadir di film ini memiliki gelagat mencurigakan, kawan-kawan. Dan si kepala rumah sakit ini salah satu karakter yang memiliki gelagat yang paling mencurigakan. Dan yang terakhir adalah Alicia sampai ending film ini tidak diberi kesempatan untuk bisa membuktikan bahwa ia adalah orang yang waras, ia adalah seorang detektif yang dikirim ke bangsal ini untuk menyelidiki sebuah pembunuhan yang terjadi di tahun sebelumnya. Karena segala argumentasi yang disampaikan oleh si Alicia ini bisa patah oleh orang-orang di sekitarnya dan bisa dibuktikan secara logis. Dan bukti-bukti yang dibawa oleh orang-orang di sekitarnya ini membuat si Alicia semakin tertuduh sebagai orang yang memang memiliki gangguan kejiwaan, kawan-kawan. Saya tidak akan terlalu panjang lebar menjelaskan plot twistnya seperti apa, karena untuk menggambarkan plot twistnya seperti apa, saya harus memilih kosakata yang tepat, dan itu agak sulit, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan langsung saja saksikan film ini. Saya hanya memberi clue jika kawan-kawan pernah menonton film Shutter Island. Nah, ini adalah film yang hampir sama ramuannya dengan film Shutter Island, kawan-kawan gitu. Dari beberapa film Spanyol yang sudah saya tonton, khususnya genre-genre misteri psikologis ini, saya pikir negara Spanyol punya ramuan sendiri dan punya potensi untuk bisa besar dalam penggarapan film-film yang bergenre seperti ini. Ditambah sang sutradara yaitu Oriol Paulo ini dikenal sebagai sutradara yang memang gila di dalam genre film seperti ini, dan penggarapannya sama sekali tidak tanggung-tanggung, kawan-kawan. Dan film ini pun diambil dari salah satu novel yang juga ada di Spanyol yang beredar kira-kira tahun 70-an akhir atau 80-an awal. Seperti itu, kawan-kawan. Kawan-kawan langsung saja nonton film ini dan langsung komentar di kolom komentar apa yang sudah kawan-kawan dapatkan di film ini, dan like dan juga komen konten-konten kolom sinema yang ada di Langgam Pustaka TV, dan sampai jumpa di pembahasan film-film selanjutnya. Terima kasih.